Scene berawal memperlihatkan Danggoron dalam wujud supernya sedang latihan dengan penuh semangat. Namun tanpa ia sadari, dia sedang diintai oleh Sharkler yang ingin mengambil puzzle bintang yang ada pada pinggangnya. Berpindah ke Yuzuru yang sedang memegang puzzle bintang juga. Mereka penasaran jika semua puzzle bintang terkumpul. Akhirnya mereka mencoba mencari di buku-buku tentang puzzle bintang tersebut. Mereka terus membaca buku sampai mereka juga belajar sejarah tentang dinosaurus dan manusia purba. Berpindah kembali ke Danggoron yang sedang jogging. Saat di perjalanan, dia ditawarkan oleh Sharkler dengan beberapa kue dango yang lezat. Danggoron pun memakan kue itu. Tiba-tiba dia langsung sakit perut. Secara diam-diam Sharkler telah menyampur obat sakit perut ke dalam kue dango tersebut. Saat Danggoron terkapar, Sharkler membawanya ke sebuah tempat bedah dengan keadaan Danggoron yang terikat. Sharkler mencoba membedah Danggoron dengan pisau bedah, namun Danggoron berhasil lepas dan mencoba menangkis serangan Sharkler. Akhirnya pertempuran pun terjadi, sampai mereka berubah ke wujud asalnya. Danggoron memilih untuk lari menghindarinya. Sharkler pun mengejarnya hingga mereka sampai ke tempat Yuzuru dan kawan-kawan yang sedang belajar. Mereka melihat Sharkler mengejar Danggoron dengan membawa pisau bedah. Mereka berkesimpulan kalau Sharkler akan mengambil puzzle bintangnya Danggoron. Mereka pun pergi menyusul Danggoron, dan tanpa mereka sadari, sebuah gugusan bintang menempel di buku sejarah yang mereka baca. Danggoron pun terpojok di sebuah gedung. Sharkler mencoba melayangkan pisaunya namun Kabutaku melindungi Danggoron hingga ia pun terjatuh dari gedung. Beruntungnya dia diselamatkan oleh Tobimaski. Mereka semua akhirnya berkumpul dan marah kepada Sharkler yang mencoba bertindak egois. Berpindah ke Pak Ujang dan Kobrander, yang melihat kerumunan orang panik sedang berlarian di luar tokonya. Ternyata ada dinosaurus yang berkeliaran di tengah kota. Kobrander dan gengnya pun panik dan berlari seedan-edannya. Sementara Pak Ujang mencoba melawan dengan gucinya namun akhirnya ia pingsan. Kericuhan di kota pun terjadi, Yuzuru dan kawan-kawan yang bertemu dinosaurus itu juga lari kocar-kacir. Bahkan sampai menabrak Kang Somai. Bahkan rumah Yuzuru pun didatangi oleh dinosaurus itu dan membuat orang tuanya pingsan. Yuzuru dan kawan-kawan masih mencari keberadaan dinosaurus itu. Ketika di jalan, Sayuri melihat sejenis manusia purba yang menyerupai kera. Lalu mereka mencoba mengejarnya. Manusia purba itu sangat gesit sehingga dengan mudahnya dia mengambil baju yang dipakai oleh Yuzuru. Setelah lama mengejar benda itu, muncullah buku sejarah yang mereka baca tadi. Tepat di halaman dinosaurus dan manusia purba tertempel sebuah gugusan bintang. Rupanya buku itu yang mengeluarkan dinosaurus dan manusia purba. Sampai akhirnya buku itu menarik gambarnya lagi. Diiringi dengan kedatangan seorang samurai yang merupakan Kapten Tombol yang sedang menyamar. Sharkler juga mendatangi mereka, sehingga Kapten Tombol membuat perlombaan. Perlombaan kali ini adalah tolak peluru. Olahraga tolak peluru adalah cabang olahraga yang melibatkan lemparan berat yang biasanya berbentuk bola besi atau peluru dengan melemparnya sejauh mungkin. Lalu mereka semua dibawa ke sebuah lapangan dengan berkostum ala zaman purba. Kuranosuke yang akan melempar pertama malah terjatuh dan bola hanya terlempar 1 meter saja. Berikutnya Tantorina yang hanya melempar bolanya di tempat ia berdiri. Selanjutnya Yuzuru yang melempar dengan jarak lemparan sejauh 5 meter. Kuranosuke mengulang lemparannya dan mendapatkan jarak lemparan 7 meter. Selanjutnya para robot yang akan melempar mulai berubah ke wujud supernya. Dimulai dengan Kuajiro yang melempar dengan jauh lemparannya pun mencapai hampir 30 meter. Berikutnya Danggoron yang lemparannya mencapai 30 meter. Selanjutnya adalah giliran Sharkler, lemparannya mencapai jarak 44 meter. Saat giliran Kabutaku yang akan melempar, buku sejarah yang ditempeli gugusan bintang itu terbuka, membuat dinosaurus keluar dan memakan semua tolak peluru yang ada di sana. Bahkan setelah memakan bola besi itu, dinosaurusnya menjadi lebih besar. Kabutaku memanggil robotnya dan bertarung dengan dinosaurus itu. Setelah pertarungan sengit, dinosaurus itu jatuh dan hendak memangsa Yuzuru. Tiba-tiba manusia purba yang ada di buku pun keluar dan menyelamatkan Yuzuru. Manusia purba itu mencoba berkomunikasi dengan dinosaurus itu dan berupaya untuk menjinakkannya. Akhirnya dinosaurus itu pun menjadi kecil kembali dan jinak ke manusia purba. Pertandingan pun dilanjutkan, namun Kabutaku sudah tidak kebagian bola tolak pelurunya karena dimakan dinosaurus tadi.
Danggoron bersedia menawarkan dirinya untuk menjadi bola dan dilempar oleh Kabutaku. Danggoron berubah menjadi roda dan Kabutaku melemparnya hingga keluar arena. Kabutaku menjadi pelempar terjauh dan dia memenangkan pertandingan. Saat akan mengambil gugusan bintang, ternyata gugusan bintang itu palsu. Manusia purba dan dinosaurusnya pun mulai menghilang dan kembali ke dalam buku. Sebagai orang yang dapat dipercaya, Danggoron memberikan puzzle bintangnya secara cuma-cuma kepada Kabutaku untuk membantu memenuhi kekurangan dari puzzle bintang yang dimilikinya. Dengan begitu Danggoron sudah sepenuhnya percaya kepada Kabutaku sebagai seorang teman. Dan sekarang dia sudah merasa bebas tanpa ada yang mengincarnya lagi. Bagaimanapun membangun kepercayaan kepada seseorang adalah hal yang penting, karena jika seorang sudah percaya, memang tidak mudah untuk mendapatkan kepercayaan seseorang. Namun jika kepercayaan itu sudah menjadi milikmu, maka dia akan memberikan segalanya. Sekian episode kali ini. Sampai jumpa di episode lainnya.